Di sini nih, jajanan batagor yang tersohor di Bandung, Jawa Barat. Katanya fans, warung ini sudah ada sejak tahun 1985. Cita rasanya sangat terjaga loh, sehingga banyak pelanggan yang kembali ke sini untuk membelinya. Makan batagor makin terasa nikmat dengan cocolan bumbu kacang, fans. Sedap. Oh iya, fans, nama batagor singkatan dari bakso tahu goreng. Sebenarnya sih, menu ini gabungan dari bakso daging dan tahu goreng. Sekilas bentuknya juga mirip kayak siomay. Masih sama seperti siomay, adonan batagor dibuat dari ikan tenggiri. Soalnya ikan tenggiri teksturnya lebih kenyal, enak, dan gurih. Tahu yang dipakai juga nggak boleh sembarangan loh ya. Tahu harus berwarna putih, dan teksturnya nggak boleh terlalu lembut atau kasar. Jadi sedang-sedang saja yang paling pas. Nah, batagor digoreng dengan api sedang. Kalau sudah mengambang, tandanya batagor sudah matang tuh. Angkat deh. Eits, masih belum selesai nih. Batagor harus kembali digoreng untuk mendapatkan tekstur yang renyah dan tahan lama. Katanya sih, jajanan khas dari Kota Kembang ini sudah ada sejak awal tahun 70-an. Awalnya, batagor tercipta dari ketidaksengajaan pedagang bakso tahu yang produk penjualannya masih tersisa banyak. Biar tidak rugi, bakso tahu dagangannya digoreng kembali, fans. Sejak itulah dikenal dengan nama batagor. Rasanya yang nikmat membuat makanan ini makin diminati sampai sekarang. Batagor memiliki rasa ikan yang kuat. Tambahan bumbu kacang juga membuat rasa batagor semakin lezat. Makin kesini, batagor Bandung makin berkembang tuh. Gak heran kalau batagor kekinian semakin hits, fans. Misalnya Black Tagor dan siomay sosis mozzarella nih. Tapi ingat ya, Black Tagor ini bukan nama lai, alias saudara laki-laki dari tanah Batak sana. Hehehe. Black Tagor atau batagor hitam ini berwarna hitam karena ada tambahan arang atau bambu charcoal. Arang aktif ini dipercaya bisa mengikat racun-racun di dalam tubuh. Tapi ingat ya, jangan dimakan berlebihan karena bisa menghilangkan vitamin dan kalium. Selain warnanya pekat, sifat arang yang tak larut dalam air bisa memberikan tekstur kasar dan berpasir saat dicampur ke dalam adonan. Kalau sudah ditambah tahu atau kulit pangsit, tinggal digoreng aja deh. Inovasi batagor kekinian lainnya ada campuran sosis dan mozzarella. For your info nih, sosis dalam bahasa Latin salsus berarti diasinkan atau diawetkan. Proses membuat sosis ini dulu menjadi alternatif untuk mengawetkan daging. Sosis pertama kali dibuat 300 tahun sebelum Masehi di Timur Tengah. Tapi perkembangannya, sosis mendunia justru dari Jerman. Kalau di Bandung, sosis justru berubah jadi sobar alias sosis batagor. Hehehe. Soal rasa jangan ditanya deh. Raos pisan, enak banget cenah. Ada lagi nih inovasi batagor lainnya. Ini dia pizza batagor. Uniknya, pizza batagor ini tetap disajikan dengan saus kacang. Lidah kalian siap-siap dimanjakan dengan menu batagor twist Korean honey ataupun twist cheese lover. Lihat tuh, tampilannya sangat menggugah selera. Rasanya mantul, mantap betul. Bahannya masih sama dengan batagor biasanya ya. Ada kulit lumpia, adonan batagor, tahu, dan topping lainnya. Dalam satu porsi cukup memakai 2 lembar kulit pangsit. Kemudian lapisi dengan adonan batagor. Jangan terlalu tebal ya, supaya cepat matang. Lalu tambahkan tahu sebagai topping. Kalau sudah, kedua kulit lumpia ditumpuk menjadi satu. Jadinya mirip martabak telur gitu, fams. Pizza batagor ini digoreng sampai adonan matang dan berwarna kecoklatan. Jangan lupa potong supaya mudah disantap ya, fams. Tinggal kasih topping deh. Ada saus, tomat, sosis, dan jamur. Biar makin mantap, tambahkan irisan daging, bawang bombay, dan keju mozzarella. Terakhir, panggang dalam oven atau microwave, biar toppingnya melted alias meleleh. Pizza batagor siap dia disajikan. Satu porsi batagor pizza ini dibanderol mulai dari Rp60.000, fams. Olahan lain yang happening dari Kota Kembang ada bakso aci. Menu ini kombinasi dari bakso dan aci dengan aneka topping beraneka ragam.
Sebenarnya fams, ide bakso aci ini dari jajanan cimol atau cilok yang dikasih kuah layaknya bakso. Cara bikinnya juga hampir sama dengan proses pembuatan cimol. Adonan tapioka atau sagu dicampur dengan bumbu rempah dan daun bawang. Kemudian tambahkan air panas. Aduk sampai adonan kalis. Oh iya fams, bakso aci tercipta sebagai menu alternatif untuk pecinta bakso. Apalagi kalau kita lagi bokek. Hihihi, maklum ya, bakso aci ini harganya lebih murah daripada bakso daging. Jangan lupa tambahkan isian atau topping yang menjadi pembeda. Pilihannya ada ayam pedas, tetelan sapi, kornet, dan keju. Bakso aci yang sudah matang biasanya disajikan dengan tambahan bakso lainnya. Ada bakso goreng, batagor, ataupun pilus garing. Pokoknya lengkap deh. Jangan lupa tambahkan sambal supaya kuahnya semakin nikmat. Sensasi pedas pada kuah bakso bisa meningkatkan nafsu makan. Menu dessert ini wajib kalian coba. Es krim pot alias es krim yang disajikan di dalam pot ini bentuknya mirip tanaman gitu, fams. Sebenarnya es yang dikasih topping biskuit dan jelly ini sekilas mirip pot berisi tanah. Bagian ini bukan cacing beneran ya, tapi agar-agar alias jelly. Selain dessert, ada juga nih hidangan nasi pot dan juga mie pot. Bahan yang dipakai mudah ditemukan kok. Ada bumbu dan ayam suwir fams. Ada juga tambahan ubi ungu yang dijadikan pewarna alami. Ubi ungu atau biasa dikenal dengan taro kaya kandungan gizi. Misalnya zat antosianin yang bagus menyerap polusi udara dan memperlancar peredaran darah. Ubi ungu juga dapat mempercantik kulit loh, karena kandungan karotenoidnya efektif sebagai anti-aging. Setelah halus, masak hingga mendidih fams. Baru deh tambahkan beras yang sudah dibersihkan. Masak hingga matang. Nih, hasilnya mirip seperti nasi merah ya. Kemudian tambahkan topping. Bisa berupa sayur kol, irisan ayam, dan sayuran goreng. Duh, jadi mirip tanah gitu. Tambahkan juga pandan sebagai pemanis. Yes, nasi pot siap disajikan. Kalau mie pot ini sih dibuat dari mie kuning dengan bumbu rempah dan tambahan ayam goreng. Cocok disantap buat kalian yang lagi nggak enak badan, karena kandungan jahe bisa menghangatkan tubuh. Kalau suka dengan hidangan yang imut dan lucu, kalian wajib nyobain bakpao karakter. Bentuk dan tampilan yang warna-warni sangat menyenangkan mata. Kreasi ini, fams, berasal dari kota Patriot, Bekasi. Biasanya sih dikenal dengan sebutan Lil Pao. Lil Pao artinya Little Bakpao, alias bakpao kecil dengan varian rasa. Mulai dari keju, stroberi, kacang hijau, blueberry, coklat, dan daging ayam. Setiap hari Lil Pao ini dibuat sekitar ratusan buah. Adonan Lil Pao ini masih sama dengan bakpao pada umumnya. Bedanya cuma proses pewarna makanan yang diinginkan. Biar bentuknya sama, adonan ditimbang sekitar 30 gram. Fams, butuh keterampilan khusus untuk membuat topping karakter yang lucu dan menggemaskan. Kalau nggak ahli, hasilnya bisa mengecewakan. Udah kayak gini, jadi saya menyantapnya. Makanan khas dari tanah Sunda ini namanya tape alias peyem. Hidangan ini bisa disantap langsung, digoreng, atau dicampurkan es juga bisa. Kalau yang mau memiliki nilai jual tinggi, ada biskuit tape singkong, fams. Hihihi. Cara bikinnya juga sangat sederhana. Tape dihancurkan sampai teksturnya lembut. Bersihkan juga dari serat yang tersisa ya. Oh iya, pastikan kondisi tape sangat bagus dan sudah terfermentasi sempurna. Kalau masih keras, rasa kudapan ini jadi kurang enak, fams. Kalau tekstur agak lembek, adonan bisa dicampur dengan tepung terigu supaya nggak hancur saat digoreng. Biskuit tape ini, fams, memiliki 3 varian rasa. Ada original, coklat, dan keju. Adonan tape kemudian diapit dengan biskuit. Buat yang rasa keju, tinggal tambahkan keju di dalamnya. Kalau coklat, beri pasta coklat. Saat menambahkan pasta coklat harus hati-hati supaya coklat tidak luber keluar, fams. Gorengnya juga harus dengan minyak panas. Kalau minyaknya belum panas, bisa-bisa minyak terserap ke dalam biskuit dan gak renyah lagi deh.
For your info nih, tape singkong sebenarnya olahan fermentasi singkong dengan penambahan ragi. Setelah difermentasi, tekstur singkong yang keras bisa menjadi lembek dan manis. Sebenarnya sih semua umbi-umbian bisa dipakai membuat singkong, Pems. Tekstur yang keras dan rasa menyatu dengan lidah orang Indonesia membuat singkong dipilih sebagai bahan utamanya. Cara bikinnya juga simpel kok, Fems, tapi harus tepat supaya hasil fermentasinya nggak gagal. Singkong yang sudah dikupas dan dibersihkan harus direbus sampai teksturnya setengah matang. Kalau sudah dingin, rebusan singkong tinggal ditabur ragi. Tinggal diamkan saja pada ruangan yang lembab. Nah, tape singkong baru bisa dipanen setelah 2-3 hari. Kalian pasti tahu dengan minuman segar ini. Iya, es dawet, Fems. Makin kesini es dawet makin bervariasi tampilannya, kayak es dawetan dari Solo ini. Bahan utamanya tetap dawet, Fems, tapi minuman ini makin bervariasi karena ada tambahan aneka topping. Misalnya tape ketan, selasih, mutiara, dan buah segar. Semua bahan tinggal campur menjadi satu, Fems. Jangan lupa kasih es santan dan gula jawa cair. Es dawet siap dihidangkan deh. Sekilas jadi mirip es campur. Fems, es dawet ini punya rasa yang unik. Ada rasa manis dan gurih dari santan, serta segar dari aneka buah. Kalian bisa loh menemukan es ini di pasar tradisional atau pedagang keliling. Hidangan yang gak kalah segar ada es gempol pleret, Fems. Minuman ini banyak ditemukan di kawasan Jawa, khususnya di kota Solo. Isian minuman ini terdiri dari gempol dan pleret. Keduanya dibuat dari bahan yang sama, yaitu tepung beras. Untuk kuahnya mirip dengan es dawet, dibuat dari santan dan gula cair. Sekarang kita intip cara bikinnya yuk. Beras harus digiling sendiri ya. Proses penggilingan beras sendiri bisa membuat rasa kudapan ini menjadi lebih enak dan pulen. Lalu tepung beras dibulatkan deh. Tepung beras jangan lupa diremas-remas supaya padat, Fems. Sambil menunggu, siapkan air rebusan daun pandan, Fems. Setelah dikukus, bola-bola tepung beras dihancurkan. Lalu campur dengan air daun pandan. Selain menambah aroma, air ini juga bisa membuat adonan menjadi kalis, Fems. Bulatkan kembali deh, adonan gempol juga harus disisir dengan alat khusus untuk mendapatkan tekstur tepung yang kasar. Kemudian bulatkan kecil-kecil. Nah, gempol ini tinggal dikukus sampai matang. Untuk pleretnya hampir sama dengan adonan gempol. Bedanya, adonan pleret dikasih gula merah cair supaya warnanya agak kemerahan. Aduk deh sampai adonan kalis. Baru deh bentuk adonan dengan cara dipipihkan dan digulung dengan jempol. Proses ini terbilang sulit supaya bentuk pleret tipis dan tergulung, kemudian pleret dikukus hingga matang. Oh iya, Fems, es gempol pleret ini bisa membuat perut cepat kenyang karena bahan-bahannya dari tepung beras yang kaya akan karbohidrat. Cakep-cakep banget ya kerajinan ini, Fems. Eits, ini bukan dari rotan. Kerajinan unik ini dibuat dari batang hata. Tanaman hata, Fems, tumbuh secara merambat. Tekstur batangnya kuat dan elastis, sehingga bisa dijadikan kerajinan unik dan menarik. Terbukti ya, satu Indonesianya berjuta kekayaannya. Oh ya, tumbuhan ini hanya tumbuh di daerah tertentu. Paling banyak sih ada di Kabupaten Pangandaran, tepatnya di Desa Bojong, Kelurahan Sukamana, Kecamatan Parigi. Katanya sih tumbuhan ini ditemukan sejak tahun 1959. Bukan tumbuhan budidaya, tapi tumbuh liar begitu saja. Tanaman hata ini, Fems, termasuk dalam jenis paku-pakuan dan digunakan sebagai tali pengikat. Sejak ditemukan tali sintetis, popularitas hata menurun drastis tuh. Emang ada aja deh idenya. Beberapa orang justru memanfaatkan tumbuhan sebagai kerajinan yang bernilai jual. Dalam sekali panen, kita bisa mendapatkan berikat-ikat batang hata. Sebelum diolah, batang ini harus dibagi menjadi 2 bagian dengan pisau khusus. Biasanya warga setempat menyebutnya dengan sodokan. Selanjutnya, jemur batang di bawah sinar matahari, biar kadar airnya berkurang. Waktu penjemuran tergantung cuaca, sampai batang kering dan berubah kekuningan. Dalam 1 hari, seorang pengrajin bisa menghasilkan 10 gelang. Gelang ini menjadi bestseller, oleh-oleh khas dari Pangandaran loh. Harganya juga murah meriah, cuma Rp5.000 saja.
Tak hanya gelang, batang hata ini juga bisa dibuat berbagai macam kerajinan. Paling kece sih tas-tas ini nih. Yang pasti proses pembuatannya makan waktu lebih lama dan rumit. Setiap bagian harus dianyam satu persatu, kemudian digabungkan menjadi bentuk yang utuh. Pokoknya nggak cukup 1 hari untuk membuatnya, bisa sampai 4 hingga 1 minggu sampai anyaman selesai. Kalau sudah jadi, tambahkan vernis biar mengkilat. Supaya makin cantik, bisa ditambahkan motif atau gambar. Wih, keren ya! Kebanyakan sih pembeli suka membeli yang orisinil, katanya lebih natural dan etnik saat digunakan. Kalau kalian suka, langsung aja diborong, fams. Pokoknya cocok dijadikan koleksi yang bernilai seni tinggi. Harganya mulai dari 100 ribuan aja, nggak bikin kantong bolong deh. Hitung-hitung bantu ekonomi warga sekitar, fams. Hampir sebagian besar warga lokal di Pangandaran berprofesi sebagai penganyam batang hata. Hebatnya lagi, Pangandaran sempat mendapat penghargaan juara 1 seprovinsi dalam kategori pemanfaatan serat alam. Saingannya ada 27 kabupaten tuh. Ternyata fams, tanaman ini tak hanya dipakai batangnya saja, daunnya juga bisa diolah menjadi makanan tuh. Kayak kue lembut yang satu ini nih, kue lumpur. Bahan yang dipakai mudah ditemui kok, mulai dari tepung terigu, telur, dan gula. Yang paling penting sih ada tambahan kentang rebus dan santan. Daun hata jangan sampai ketinggalan ya. Cara masaknya juga mudah fams, gula dan telur dimixer sampai mengembang. Tambahkan butter cair dan santan. Aduk hingga rata deh. Tambahkan sedikit garam dan kentang rebus. Kentang bisa membuat tekstur adonan menjadi kenyal. Aduk kembali dengan mixer hingga semua bahan tercampur rata. Baru deh tambahkan daun hata. Adonan siap dimasak dengan cetakan. Masak sampai matang sempurna. Nah, kue lumpur daun hata siap untuk disajikan, fams. Rasanya manis dan gurih gitu, fams. Tambahan kentang bisa membuat perut cepat kenyang setelah menyantapnya. Hobi bersepeda memang lagi hits banget nih. Bukan cuma menyenangkan, bikin tubuh semakin sehat juga. Apalagi kalau bersepeda dengan pemandangan kayak gini. Wih, asoy geboy banget nih. Rute sepeda yang ditawarkan di sini memang berbeda banget. Aduh, jalur trekkingnya menantang banget. Ada jalanan mulus di tanah, berbatu, atau bergelombang kayak begini. Siapa sangka ya fams, lokasi sepedahan ini ternyata ada di kawasan Panyaweyan, Kabupaten Majalengka, Jawa Barat. Udara di sini sejuk dan panoramanya memanjakan mata. Cihuy banget deh terasering-nya. Oh iya, Kabupaten Majalengka ini lokasinya strategis banget. Berada di kaki Gunung Ciremai sebagai salah satu gunung tertinggi di Jawa Barat. Biasanya sih sepeda yang digunakan adalah jenis mountain bike atau MTB alias sepeda gunung, yaitu sepeda dengan medan off-road dengan jalur menanjak dan menuruni perbukitan. Kalau kalian bersepeda di sini, hati-hati ya, soalnya jalanan yang terjal dan kanan kirinya juga dibatasi oleh jurang. So, harus tetap fokus dan waspada ya. Waktu paling bagus saat musim hujan atau menjelang musim panen. Hamparan sawah hijau dan sedikit menguning makin memanjakan mata. Tapi kalau lagi musim kemarau kayak begini, jalanan jadi berdebu dan licin. Butuh skill yang cukup untuk menjaga kestabilan sepeda. Beberapa titik juga cukup sulit. Terkadang kita harus menuntun sepeda sampai dapat jalur yang lebih ringan. Saat turunan juga harus diperhatikan karena teksturnya tanah humus dan bebatuan lepas. Bisa bikin ban sepeda selip. Walau treknya ngeri-ngeri sedap, para pesepeda tetap balik dan balik lagi. Habis trek Panyaweyan memang ngangenin banget. Dalam catatan sejarah fams, sepeda pertama ditemukan oleh Baron Karl Dries von Sauerbrunn. Pemuda dari Jerman ini bertugas sebagai pengawas kehutanan sehingga membutuhkan mobilitas yang tinggi. Makanya ia berinovasi membuat sepeda. Sepeda yang dikenal dinamai Velocipede sebagai alat transportasi roda 2 tanpa pedal. Di Indonesia, sepeda dikenakan oleh orang-orang Belanda saat menjajah. Awalnya sih sepeda menjadi barang mewah, cuma bangsawan dan orang-orang kaya aja yang mampu beli sepeda. Rakyat jelata cuma bisa liatin aja. Nah, kalau sepeda gunung tadi punya roda yang berenergi dan lebih tebal dibanding city bike yang mengaspal di jalan raya. Satu lagi nih, ban sepeda MTB ini dilapisi oleh lapisan anti bocor, biar ban dalam tak mudah kempes dan rusak saat dipacu di medan dengan kontur permukaan yang tak rata dan tajam. MTB juga didesain untuk adu kecepatan aja.
tapi juga mempertimbangkan aspek ketangguhan. Paling penting sih jangan sampai kegiatan sepeda merusak tanaman yang dilewati. So, yuk mari sama-sama menjaga kelestarian lingkungan yang ada di sekitar kita. Tak terasa sudah setengah jam berlalu nih. Tenang, masih ada hari esok dengan cerita menarik di Nusantara. Ragam Indonesia, satu Indonesianya, berjuta kekayaannya. Sampai jumpa.